Modul 1, Rigor Index. Topik 1, tahapan proses kemunduran mutu kesegaran ikan. Kesegaran ikan merupakan salah satu tolak ukur mutu ikan apakah layak dikonsumsi atau tidak. Lebih ekstrim lagi untuk kriteria ikan segar bagi produk khusus sushi dan sashimi atau produk makanan khas Jepang. Maka kesegaran ikan menjadi faktor yang sangat mutlak untuk dijamin. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah sekali mengalami kemunduran mutu, perishable food. Setelah diambil dari tempat hidupnya, kandungan nutrisi dan sifat karakteristik daging ikan mendukung kecepatan terjadinya kemunduran mutu, sehingga ikan sangatlah perlu untuk ditangani segera dengan baik. Misalnya, dengan melakukan pendinginan penurunan suhu untuk mengurangi kecepatan kemunduran mutunya. Proses tahapan kemunduran mutu pada ikan dimulai dari perubahan proses enzimatis dan kimia dalam daging, yakni perombakan senyawa nukleotida oleh enzim di mana senyawa adenosin trifosfat ATP akan berubah menjadi komponen turunannya. Pada proses tersebut mencakup reaksi enzimatis, mikrobiologi, dan kimia. Setelah ikan mati, maka proses anaerob akan merombak ATP dan glikogen menjadi asam laktat, sehingga pH daging ikan akan menurun dan ATP berkurang secara bertahap. Turunnya pH daging dan adanya reaksi enzimatis akan menyebabkan terjadinya rigor mortis atau kekakuan. Lama proses rigor mortis tergantung dari cara cadangan glikogen yang ada pada daging ikan. Rigor mortis terjadi melalui beberapa tahap, yakni pre-rigor, rigor, dan post-rigor. Selanjutnya, topik 2, menghitung rigor index. Proses tahapan kemunduran mutu pada ikan dimulai dari perubahan proses enzimatis dan kimia dalam daging, yakni perombakan senyawa nukleotida oleh enzim di mana senyawa adenosin trifosfat atau ATP dalam daging akan berubah menjadi komponen turunannya. Pada proses tersebut mencakup reaksi enzimatis, mikrobiologi, dan kimia. Setelah ikan mati, maka proses anaerob akan merombak ATP dan glikogen menjadi asam laktat, sehingga pH daging ikan akan menurun dan ATP berkurang secara bertahap. Turunnya pH daging dan adanya reaksi enzimatis akan menyebabkan terjadinya rigor mortis atau kekakuan. Lama proses rigor mortis tergantung dari cadangan glikogen yang ada pada daging ikan. Rigor mortis terjadi melalui beberapa tahapan, yakni pre-rigor, rigor, dan post-rigor. Proses rigor dimulai dari ekor secara berangsur-angsur menuju ke arah kepala sehingga seluruh tubuh akan menjadi kaku. Untuk memperlambat terjadinya fase rigor pada ikan perlu diusahakan penanganan yang cepat dan benar setelah ikan ditangkap, yakni dalam penerapan rantai dingin atau cold chain system. Rigor index adalah salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesegaran ikan pada tahap awal. Rigor index atau RI digunakan sebagai suatu parameter untuk mengetahui tegangan atau proses terjadinya rigor pada ikan. Darmanto 1998 menyatakan bahwa berbagai jenis ikan mempunyai rigor index yang berlainan. Untuk ikan mas, rigor index mencapai maksimum pada 16 jam setelah ikan mati. Bahkan, Crucian carp dapat mencapai rigor index maksimum pada hari kedua atau 48 jam. Besarnya rigor index pada ikan setelah mati ada kaitannya dengan besarnya aktivitas enzim ATP dalam tubuh ikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2, menghitung kebutuhan es dan juga pendinginan ikan. Proses pendinginan ikan membutuhkan suhu di bawah 0 derajat Celcius dan itu akan membuat ikan bertahan sampai 12 hingga 18 hari sejak ikan itu ditangkap. Hal itu juga dipengaruhi oleh jenis ikan, pengolahan, dan teknis yang dipakai. Yang paling mudah untuk mendinginkan ikan adalah dengan menggunakan es. Dengan reaksi pertukaran panas, es menyerap panas dari ikan tersebut hingga ikan tersebut mencapai suhu titik 0 derajat Celcius dan membuat ikan itu bertahan lama. Untuk pendinginan ikan sendiri itu akan menekan penurunan mutu dari ikan. Karena apa? Karena itu akan menekan penurunan reaksi kimia, enzimatis, dan juga mikrobiologi yang membuat ikan itu dapat bertahan lama dan mutu yang didapatkan tidak mundur dan juga tidak turun. Hal itu akan menjadi kenaikan nilai mutu untuk penjualan. Sekian dari saya dalam pendinginan ikan. Jika ada salah sangka, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Miftah Taufika Ramadhani dari kelompok 13.
Di sini saya mau menjelaskan tentang modul 3 pencairan es praktikum PPHP. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pendinginan menggunakan es adalah perbandingan ataupun rasio antara jumlah es yang digunakan dengan besar kecilnya ikan atau produk perikanan lainnya yang akan diberi es. Faktor ini mempengaruhi suhu yang akan dicapai. Jika rasionya kecil, suhu yang didapat kurang rendah untuk tetap mempertahankan kesegaran ikan dalam waktu yang lama. Sebaliknya, jika rasio terlalu besar akan menyebabkan ikan menjadi rusak secara fisik karena himpitan atau tekanan dari bongkahan atau pecahan es yang digunakan. Es yang ditambahkan harus dapat menurunkan suhu ikan sampai titik 0 derajat Celcius. Tujuan dari modul 3 ini mengetahui kecepatan pencairan es dengan menggunakan wadah atau isolator dan suhu lingkungan yang berbeda. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan es. Kompetensi yang harus dicapai dalam praktikum ini mampu menjelaskan beberapa proses pencairan es dengan menggunakan wadah isolator dan suhu lingkungan yang berbeda. Yang kedua, mampu melakukan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan es. Untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama kita membutuhkan bahan yaitu es air garam 5% dan air tawar. Untuk alat, termometer, timbangan roti, stopwatch, wadah yang untuk praktikumnya, penjepit es dan sendok. Selanjutnya ada metode. Metode ini disiapkan jenis wadah isolator yang berbeda untuk es. Yang kedua, timbang 300 gram es, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, catat suhu dalam wadah, suhu lingkungan, dan timbang sisa es setiap 15 menit hingga mencair semuanya. Catat waktu pada saat es mencair. Cocokkan dengan perhitungan rumus pencairan es. Plot grafik hubungan antara lama waktu penyimpanan dan sisa berat es. Terima kasih. Modul 4, uji organoleptik. Uji organoleptik merupakan cara penilaian dengan hanya menggunakan indera manusia, sehingga cara organoleptik dapat juga disebut dengan cara sensor. Cara ini sangat cepat, murah, dan praktis untuk dikerjakan, tetapi ketelitiannya sangat tergantung kepada tingkat kepekaan dari sang penguji tersebut. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Metode ini disepakati oleh sebagai metode pengujian yang praktis dalam menentukan kecepatan dan ketepatan. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan lainnya dari produk tersebut. Untuk melakukan pengujian organoleptik harus menggunakan score sheet yang sesuai, sehingga dalam pengujiannya akan mendapatkan nilai yang tepat untuk menyatakan bahwa ikan tersebut dapat dikonsumsi atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.